Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya siswa-siswiku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Amin dan berikan kesehatan kita semua serta karunia-Nya kepada kita. Nah, pada bagian kedua ini kita akan membahas tentang teks prosedur. Sehingga tujuan kegiatan dapat tercapai. Jadi langkah-langkahnya itu atau kegiatannya itu harus pas, jelas, tidak mencelak-mencelik kemana-mana dan harus fokus pada satu titik tujuan. Selanjutnya yaitu teknik penulisan ditinjau dari segi kebahasaan. Pertama, gunakan kalimat perintah yang lugas. Ya. Kedua, gunakan bahasa singkat, padat, dan informatif. Informatif tadi informasi ya, sebuah berita gitu ya. Informasi yang disampaikan oleh si penulis kepada si pembaca. Kemudian kalimat dalam teks prosedur tidak boleh bertele-tele agar mudah dipahami oleh penggunanya. Nah, yang ketiga, gunakan bahasa yang logis. Logis itu artinya masuk akal, dan sistematis. Sistematis itu artinya berurutan. Nah, gitu ya. Keempat, gunakan kalimat langsung tertuju kepada partisipan. Nah, itu ya, kalimat langsung ya. Kemudian perhatikan tahapan-tahapan berikut. Yang pertama, tentukan tema atau jenis teks yang dikendaki, seperti cara melakukan suatu kegiatan. Nah, maksudnya di sini teks ini silakan teman-teman kalau ada nanti ada soal ataupun nanti ada sebuah tugas ataupun nanti teman-teman akan membuat sebuah teks prosedur, maka teman-teman buat seperti cara melakukan sebuah kegiatan. Nah, cara sebuah kegiatan misalkan mencuci motor, berangkat ke sekolah, bangun pagi-pagi, itu judul temanya atau judulnya ya. Atau menjadi anak yang rajin, atau peringkat 1, dan sebagainya. Teman-teman coba perhatikan yang baik-baik kalimat seperti itu dan coba dicari tema atau jenis kegiatan atau apa saja yang mampu bisa menarik perhatian. Atau ketika teman-teman mungkin pernah ingin membuat sebuah SIM atau mengantar SIM, surat izin mengemudi ya, bukan surat izin mencintai. Nah, seperti itu ya. Nah, coba teman-teman perhatikan bagaimana tahapan-tahapan sebuah kegiatan untuk membuat sebuah surat izin mengemudi. Atau ketika teman-teman melihat sedang makan-makan di restoran, nah gitu ya, atau di kafe-kafe. Kemudian teman-teman melihat kan bagaimana cara orang-orang atau mohon maaf ya para orang-orang yang bekerja di sana membuat sebuah makanan atau minuman berdasarkan kreasi mereka, karena ada tahapan-tahapannya. Nah, itu seperti itu maksudnya. Yang kedua, tentukan jumlah langkah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kerja tersebut. Nah, jadi teman-teman harus lihat setelah membuat temanya, kemudian tentukan jumlah langkah-langkahnya, langkah pertama apa dan sebagainya. Terus tentukan harus berurutan ya. Nah, itu harus tentukan tidak boleh melenceng dari hal yang dikerjakan.
Kemudian perhatikan urutan langkah atau kegiatan secara runtun. Runtun itu artinya berurutan. Nah, urutnya jadi poin 1, perhatikan itu, lihat kalau benar tidak poin itu di nomor 1, poin 2 nomor 2 dan sebagainya itu harus berurutan. Nah, coba diperhatikan langkah-langkah tersebut, kegiatannya secara runtun, ya, beraturan. Kemudian periksa kembali apakah ada perintah yang harus direvisi demi mendapatkan hasil yang sempurna. Nah, jika dalam sebuah tadi kegiatan untuk memperhatikan urutan itu tidak dievaluasi lagi ya. Nah, kita lihat evaluasi lagi kembali ya. Coba teman-teman lihat apakah cocok tidak nomor 1 di poin nomor 1, nomor 2 di poin nomor 2. Nah, langkah-langkahnya seperti itu. Nah, kalau tidak tepat direvisi agar menjadi lebih sempurna. Nah, mungkinnya sudah jelas ya. Yang kita akan di sini akan mulai untuk merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan teks prosedur. Otomatis kalau kita merancang, di sini teman-teman sudah mulai ke dalam subdivisinya memproduksi teks prosedur. Maka dari itu teman-teman akan mulai, kalau kata memproduksi berarti sudah mulai membuat. Nah, membuat sebuah teks prosedur. Nah, di sini pada poin terakhir, nah tugasnya ya, mohon maaf ini memang harus setiap pertemuan itu kemarin sudah ada tugas ya, tugas-tugas kembali. Nah, tugasnya itu pertama coba buat sebuah teks prosedur. Jadi teman-teman di rumah coba dibuat teksnya dulu. Rancang, perhatikan ya dengan baik-baik, rancang teks prosedur. Rancang, setelah rancang, kemudian mulai memproduksi teksnya, dirancang dalam sebuah teks ya. Jadi dibuat teksnya. Pertama tentukan temanya, tentukan jumlah langkah-langkahnya, urutan langkahnya, dan kembali revisi kembali perintah yang harus direvisi atau tidak. Nah, seperti itu ya. Dibuat sebuah teks prosedurnya, temanya bebas, silakan. Yang terpikir saja, apakah yang di rumah atau ketika teman-teman mulai bete di rumah, kemudian mulai melihat televisi, mendengarkan radio, ya atau sebaliknya, atau ketika keluar dari rumah sekilas-sekilas walaupun dalam kondisi seperti pandemi seperti ini, teman-teman bisa untuk melihat-lihat tetangga sebelah, misalkan ada yang jualan bakso, ini ayam, kemudian ada yang menjadi Gojek dan sebagainya. Makanya ada sebuah tema. Nah, buatlah temanya. Lalu yang kedua, berdasarkan struktur kaidah kebahasaan, lihat halaman 10 buku paket. Nah, dibuat berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaannya ya. Yang tadi di sini teman-teman kaidahnya seperti apa sih, bahasanya seperti apa. Pertama harus seperti yang tugas, menggunakan bahasa yang singkat, padat dan informatif. Kemudian ketiga, gunakan bahasa yang logis, sistematis ya, dan keempat, gunakan kalimat yang langsung tertuju pada partisipan. Nah, itu ya. Ketiga, buat video perhatikan dengan baik-baik. Jika sudah mendapat tema, kemudian membuat sebuah teks prosedur. Nah, ini diketik ya. Diketik. Setelah diketik, teman-teman dibuat videonya. Nah, seperti itu ya. Tolong dibuat videonya. Atau dalam kurungnya dipraktikkan dalam bentuk video. Misalkan teman-teman di situ melihat tetangganya atau siapapun itu, misalkan penjual bakso atau mie ayam, ya. Nah, di sana coba teman-teman lihat dengan baik-baik, kemudian buat teksnya terlebih dahulu. Setelah dibuat teksnya, teman-teman dibuat sebuah video. Nah, jadi teman-teman mulai belajar untuk menjadi seorang pembuat teks prosedur ya, kemudian divideokan teksnya, pembuat seperti kalau tadi misalkan bakso misalkan ya, donat. Tapi kalau masalah donat itu sudah biasa, coba cari sebuah tema yang lain yang inspiratif. Ya, coba misalkan, atau kalau membuat makanan yang inovatif. Sekarang kan sudah banyak sekali makanan yang sudah unik-unik, aneh-aneh, dan enak-enak lah gitu ya. Yang coba dibuat, divideokan, atau ketika teman-teman melihat di pasar dan sebagainya, cara berbelanja, atau ketika teman-teman mulai untuk keluar dari rumah, seperti apa prosedur
atau protokol kesehatan. Sebenarnya kata protokol itu juga sebenarnya struktur atau prosedur ya. Sama saja protokol kesehatan itu prosedur kesehatan. Tahap-tahapannya seperti apa. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang setelah membuatnya, kirimkan teks dan videonya ke akun kelas di Google Classroom. Nah, jadi teman-teman tolong dikirimkan ke Google Classroom ya, baik teks dan videonya ke akun kelas ya. Nah, kelima, jika tidak bisa atau ke Classroom, harap Wapri atau WA pribadi. Dan bisa mengirimkan lewat email, tapi setelah konfirmasi terlebih dahulu. Bapak harapkan semuanya bisa masuk di dalam classroom-nya masing-masing.